Contoh gini, saya pernah kedatangan seorang ibu, mu'alaf kebetulan, datang ke kantor. Pokoknya nangis-nangis depan security mau ketemu sama Ustadz Khalid. Saya biasanya nggak temuin perempuan langsung gitu. Kecuali ada laki-lakinya atau apa. Terus karena dia nangis-nangis, saya minta beberapa teman, ayo kita temani. Kita dengar ibu ini ada apa. Kenapa bu? Ini Ustadz suami saya mau poligami, dia bilang. Sama satu wanita yang mau dimu'alafkan. Jadi saya dulu mu'alaf, ini juga mau dimu'alafkan. Terus gimana? Ya saya nggak tahu Ustadz, saya serba salah. Sekarang saya mau terima, hati saya berat. Saya mau tolak, saya nggak mau cerai sama suami saya. Oke. Ibu mau dengar pendapat saya? Iya. Saya mau balik tanya dulu bu. Ibu kenapa nolak poligami? Saya mau tahu masalahnya apa? Kan poligami syariat Allah. Kita sepakati dulu. Sekarang ibu tolak kenapa? Yang pertama dia bilang gini, ini dia ucapin langsung depan saya. Ustadz, saya takut dia berubah. Oke, ada lagi nggak bu? Saya takut nanti dia lebih cinta sama yang baru. Namanya barang baru mungkin lebih disukai gitu ya. Oke, terus kemudian apa lagi? Yang ketiga, dia curang materi Ustadz. Ya. Dia lebih suka di sana, lebih cinta. Dia meninggalkan saya, menceraikan saya, atau dia curang dari sisi materi. Sudah 3 nih. Saya tanya, ada lain nggak? Dia diam, nggak ada Ustadz. Oke. Saya bilang bu, sebenarnya yang punya jawaban untuk ini, itu adalah suami ibu, bukan saya. Kalau ibu mau, ibu panggil suaminya, duduk kita ngobrol bertiga. Nanti apa jawabannya, kita diskusikan sama-sama. Oh ya Ustadz, baik kalau gitu. Nanti saya panggil, aturin jadwal buat suami saya. Baik. Cuma sebelum ibu panggil suaminya, saya mau tanya begini. Kalau seandainya kita kumpul nih bertiga, saya nggak kenal suami ibu loh, dia bilang gitu ya. Tapi kalau kita duduk bertiga, lalu suaminya bilang, atau ibu tanya, nanti berubah, lebih cinta sama yang baru. Terus dia bilang, enggak kok, saya nggak akan berubah, saya hanya cinta sama kamu. Ini orang baru hanya menyempurnakan hidup kita, atau menjalankan syariat. Terus curang, cerai. Enggak, saya nggak akan ceraikan. Untuk apa saya ceraikan istri saya? Saya berumah tangga 10 tahun, untuk apa diceraikan? Gitu kan? Ini cuma penyempurnaan. Oke, curang dari sisi nafkah, harta. Enggak, saya transparan, saya akan lihatkan semua transfernya. Bisa cek m-banking saya atau apa gitu. Kalau suaminya jawab begitu bagaimana Ustaz? Ibu itu bilang begini sama saya. Ya berarti nggak apa-apa Ustaz. Ternyata penolakan terhadap poligami itu karena kecurigaan. Bukan yang lain. Dia takut berubah, dia takut lebih dicintai. Lalu saya bilang gini, ibu masih punya hak. Ibu bisa bilang sama suami, bilang sama dia, saya ini, kamu mau poligami nih, tapi saya takut kamu berubah. Kamu lebih cinta di sana. Saya takut kamu ceraikan saya. Saya takut kamu curang di sana. Kalau dia jawab semuanya enggak, oke ibu bilang, bisa ditulis gak? Tulis bermaterai. Oh boleh. Iya, saya Fulan bin Fulan, berjanji. Suami, iya berjanji, saya tidak akan menceraikan. Kecuali saya tetap mencintai dan saya tetap mencintai dan ia akan transparan. Tulis bermaterai, tanda tangan, pakai saksi. Oke. Terus ibu itu bilang, oh begitu Ustaz ya. Saya masih kasih satu tambahan lagi bu. Dia bilang apa Ustaz? Ibu minta sama suaminya, pertemukan sama calon istrinya. Bilang, saya boleh gak ketemu sama calon istri itu? Kan nanti dia jadi newcomers nih di rumah kita. Dia akan masuk di rumah tangga kita. Posisi dia akan sama dengan saya. Coba saya mau ketemu. Kalau dipertemukan, ibu tanya, kamu kan akan nikah dengan suami saya. Saya ini punya kekhawatiran. Nanti suami saya tinggalkan saya. Apa jaminan dari kamu? Nanti suami saya lebih cinta sama kamu. Nanti dia curang dari sisi nafkah. Kalau dia jawab, misal, perempuan itu jawab, oh enggak, saya akan bantu supaya suami lebih cinta pada kakak. Misal, saya akan dukung untuk tidak bercerai. Kalau perceraian saya ribut, saya akan berusaha untuk membantu. Saya akan memberitahukan semua yang saya dikasih. Oke, sudah terjawab? Tulis bu. Saya namanya Fulan akan menikah sama suami ibu ini dan saya akan begini, pakai materai. Oh. Sudah begitu, sudah gitu ibu silakan istikharah. Ibu sholat 2 rakaat, minta sama Allah petunjuk supaya ditenangkan hati. Minta suami juga istikharah. Nah, silakan. Oke. Jadi bukan juga, oh poligami boleh, udah yang penting nikah aja dulu. Makanya saya dalam kajian-kajian dok kalau ditanya, Ustadz laki-laki kan boleh poligami walaupun tidak izin istri. Saya bilang benar, tapi yang Anda mau pilih ini poligami jangka pendek atau jangka panjang? Kok bisa Ustadz? Iya, jangka pendek suka satu perempuan daripada zina nikah, diam-diam. Ini seperti bom waktu. Begitu ketahuan ini jadi masalah nih. Nanti ribut nih, setelah ribut harus pilih salah satunya. Dan ini berat, milih yang lama atau milih yang baru.
Harus cari salah satunya. Atau kalau mau bertahan, bertahan dalam kondisi terhina. Karena akan dicaci maki, akan terlibat keluarga, kan tidak masalah.